Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Nah, kalau perlu nanti video ini silahkan di like dan dibagikan juga kepada kawan-kawan yang membutuhkan informasi mengenai trik-trik yang akan saya jelaskan berikutnya ini. Ya, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita merangkum secara otomatis ya sebuah kalimat, sebuah narasi paragraf, baik dari sumbernya dari artikel, buku, ya, e-books atau sumber-sumber lainnya, yang mana kita membutuhkan merangkum secara cepat dan tanpa mikir panjang lagi menganalisanya secara manual, ya. Namun di sisi lain, ini tidak sepenuhnya bisa kita jadikan pedoman, ya, karena yang namanya sistem aplikasi dia tentu mengarah kepada aplikasi yang standar ya atau prosedur secara algoritma yang sudah dibikin oleh programmer sendiri. Nah, namun di sini kita bisa menilai dan bisa memperbaiki ya jika ada rangkuman-rangkuman yang tidak tepat ya. Tapi setidaknya ini bisa membantu kita dalam merangkum ya, memudahkan kita dalam merangkum sebuah narasi secara cepat ya. Di sini saya akan contohkan ya untuk merangkum dari sebuah artikel jurnal ya. Jadi website yang akan kita gunakan atau portal yang akan kita pergunakan di sini namanya adalah Resumer ya, resoomer.com ya, Resumer. Nah, jadi bisa diakses langsung secara gratis dan halamannya sangat user friendly ya. Jadi sama seperti halaman menu dari Google Translate ya. Taruh di sini copy paste, nanti jalankan klik dan selesai. Nah, seperti itu. Nah, silakan nanti dibuka halamannya ini. Nah, saya sudah siapkan di sini sebuah artikel jurnal yang ingin saya rangkum ya untuk kita uji ya, untuk kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini saya ambil jurnal yang mengenai bidang ilmu saya, mungkin untuk kajian penelitian. Nah, tentang evaluasi aplikasi ya, dengan pendekatan sebuah teknik namanya TAMS ya, Teknologi Acceptance Model. Saya ambil saja mungkin di bagian paragraf yang ini saja ya. Jadi kita ada juga ketentuannya, nggak bisa semuanya kita copy paste, kita pilah-pilah ya. Jadi yang mana kita perlukan, nah kita ambil dulu bagian-bagiannya. Misalnya saya ngerangkum bagian narasi penjelasan tentang teori TAMS ini ya, supaya tidak panjang sekali saya masukkan di dalam nantinya presentasi saya ya gitu ya. Nah, jadi saya ambil ini, saya copy. Oke, kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini ya. Kita paste pasti. Oke, nah biarkannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang kita klik adalah tombol resumernya. Jadi tinggal klik tombol ini. Nah, nanti dia akan butuh loading beberapa saat untuk menelaah ya, mengambil bagian-bagian penting ya. Ya, ini sudah ya. Jadi secara otomatis di sini teks yang tadi 4 paragraf tadi telah dikurangi, dia menjadi 54% ya. Jadi setidaknya dari 200 di sini sudah ditulis ya. Nah, 274 kata yang ada di sini telah menjadi 141 kata, yaitu menjadi 54% ya. Nah, jadi ini kalimatnya sekarang ya. Nah, setidaknya ini sudah membantu kita dalam meringkas ya, separuh dari kalimat ini sudah kita bisa ambil dan kita bisa buatkan di dalam artikel-artikel kita nanti yang mau kita citasi ya dari artikel jurnal yang kita ambil ini ya. Nah, ini salah satu yang otomatisnya. Nah, kalau kita rasa nggak puas dengan hasil rangkuman yang diberikan, ringkasan yang diberikan, kita bisa pilih metode yang lainnya. Seperti ini manual. Ya, di sini ada tombol manual. Jadi kalau kita klik manual di sini, nah nanti kita diberikan ukuran ringkasan. Jadi kalau prosedur manualnya kita maunya persentasenya berapa? Ya, kalau kita maunya 90% ya seperti ini dia. Ya, dia hanya mengurangi beberapa saja. Tapi kalau kita ingin mengurangi tadi 54 ya, kita ingin mengurangi dia menjadi 40%. Nah, 40%. Jadi udah langsung dijadikan seperti ini. Nah, ini dia. 40%. Ya. Nah,
Kalau ini tidak rapi, ya kita bisa rapikan, tapi saya nggak pengaruh ya. Misalnya di sini kan kita tadi ada per paragraf. Nah, ini kan gantung ini kalimatnya yang pertama kali oleh action. Nah, jadi mungkin kalau ada yang gantung kalimatnya, kita rapikan saja di sini ya. Mungkin per paragraf di sini. Nah, kita rapikan. Kalau dia sudah titik, nah udah kita enter ya. Kalau dia nyambungnya ke bawah, nah kita coba angkat dia ke atas supaya dia tidak hilang dalam pengambilannya ya. Nah, tapi sejauh saya testing sebelumnya ini tidak masalah ya. Nah, oke. Kita ulang lagi, kita ambil misalnya 50%. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita langsung copy paste atau langsung kita, kalau udah dapat ringkasan ini ya, kita bisa langsung ambil download dia menjadi doc, atau kita copy paste, kita salin dia gitu ya. Nah, kemudian ini narasinya bahasa Indonesia. Oke. Kita lanjut dulu ke sini, ke optimal ya. Kalau pilih optimal ini, kita bisa rangkum dia berdasarkan kata kunci yang kita masukkan di sini. Kalau di sini dia udah sarankan kita ada beberapa kata kunci. Ya, saya rasa ini nggak efektif ya. Kita sarankan ada yang juga dalam. Nah, usah. Kita ambil kata kunci kita sendiri. Misalnya saya ambil kata kunci tentang teknologi misalnya. Nah, kata kunci teknologi dia merangkumnya dia sehingga dia menjadi 55%. Kalau kita ambil, dia akan ada juga dengan teori TAM tadi. Nah, TAM. Nah, ada 78%. Nah, oke, jadi digabung ya. Karena artikelnya terkait mengenai ini ya, valuasi penggunaan, ada teknologinya, ada metodenya, ya udah berarti kata kuncinya kita gabung ya, tidak bisa sendiri saja. Kalau kita ambil TAM saja, nah 33%, nanti narasinya juga nggak akan bagus ya untuk ringkasannya. Oke. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, jadi teknologi. Kalau ada rasanya hal yang lain mungkin yang penting dari kalimat ini yang kita mau rangkum ya, kita lihat kata kuncinya ya, misalnya persepsi. Nah, persepsi. Oke, TAM dan persepsi. Oke. Nah, dia menjadi 52% ya. Nah, seperti itu terusnya. Kemudian nanti bisa dieksperimen saja. Kalau bagus ini kita ambil optimal. Kalau enggak manual saja mungkin ya, manual. Yang penting nggak mau tahu, kita otomatis saja 40%, ya udah kita ambil selesai. Itu ya tidak masalah. Kemudian ini ada juga analisa ya. Analisa. Nah, kalau di sini analisa sorot kalimat penting. Jadi kita sendiri yang merangkumnya. Jadi kita ambil di sini mana yang jadi ibaratnya manual dari kitanya gitu ya. Nah, kita ambil, kemudian kita ambil lagi, tekan ya sini ya, kita tandai gitu ya. Nah, tandai. Nah, selesai ini kita menilai sendiri ya. Nah, jadi mungkin kalau mau seperti ini silahkan, itu sama dengan cara yang seperti biasa kita baca ya. Nah, kelebihan lain dari resumer ini di sini ada menerjemahkan ya. Nah, misalnya kita coba mundur dulu yang tadi manual tadi. Nah, manual yang kita sendiri tentukan persentasenya 50% misalnya. Nah, di sini ada menerjemahkan. Ya, di sini tombol menerjemahkan, kita klik di sini. Nanti dia akan terkoneksi dengan Google Translate ya. Jadi kalau kita langsung terjemahkan, ringkas dia dan langsung terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, nah kita bisa pilih dari sini. Klik di sini, nah pilih English. Nah, dia langsung translate. Nah, langsung ya. Oke, jadi udah dia ringkas, ditranslate. Nah, selesai pekerjaan kita. Jadi kalau kita download di sini, nah kita ambil copy, kita bisa paste langsung. Nah, copy misalnya kan. Nah, kita paste di Notepad. Nah, boleh juga, atau langsung ke Word-nya juga kita download di sini, doc ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, dia udah langsung ke filenya sendiri ya, kita doc. Tapi kalau PDF juga sama seperti itu. Jadi format PDF. Nah, ini yang kita sudah ringkas dan kita translatekan ya. Nah, selesai. Ini sangat mudah untuk kita manfaatkan resumer.com ini ya, sangat sulit. Oke, nah jadi itu ya tutorial yang saya berikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa jadikan referensi ya. Jadi
sepenuhnya itu kita sendiri yang tahu mana yang benar, mana yang tidak benar dari ringkasan yang diberikan oleh website ini. Tapi kalau ingin akurasinya yang lebih bagus, ya kita bisa beli, ya kita bisa beli lisensi untuk web ini, ya. Nah itu. Nah kalau kita mau percayakan saya langsung seperti ini, ya silakan saja. Tapi kalau kita nggak percaya dengan hasil ringkasannya, ya kita coba analisa saja, kita perbaiki. Ya, setidaknya ini sudah membantu kita dalam proses merangkum buku, yang merangkum narasi-narasi artikel yang membutuhkan waktu untuk membacanya. Ya, demikian saja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa klik like dan subscribe ya untuk channel YouTube Hendra Nusa Putra. Tunggu berikutnya tutorial dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.